Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Isnardi dalam pembuatan sistem informasi rumah sakit berbasiskan kode Nik 4. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan pembuatan login multi-user. Sehingga setelah selesai pembuatan login multi-user ini nanti ada beberapa user yang bisa login dan akan menampilkan menu yang berbeda-beda sesuai dengan hak aksesnya. Baik, kita mulai saja. Kita jalankan server kita. Kita jalankan MySQL-nya sudah jalan. Ya, kita jalankan server. Ya, kita langsung saja jalankan localhost. Oke, pada kesempatan ini yang jalan pertama kali ini masih controller layout yang jalan. Maka untuk itu kita sekarang akan pindahkan yang jalan pertama kali waktu aplikasi ini di load, kita akan merubah jadi controller login. Maka untuk itu kita akan atur di config routes ya. Kita atur di sini. Kita akan ganti layout ya. Sewaktu aplikasi ini dijalankan, nanti bukan layout lagi yang jalan, tetapi adalah controller login. Dan kita simpan. Kita lanjutkan. Kita akan membuat sebuah controller yang bernama controller login. Ya, kita langsung saja buat. Kita buat controller login, new file. Login.php. Isinya kita copy saja dari yang pernah kita buat di registrasi. Kita copy dari sini saja. Kita ganti nama kelasnya jadi login. Ya, sekarang kita isi function index ini. Nanti pada controller login kita juga akan menggunakan user model yang pernah kita buat sewaktu kita membuat registrasi. Nah, nanti kita juga akan menggunakan model ini, maka tetap model ini kita akan panggil, kita gunakan. Oke, kita langsung aja. Sewaktu nanti controller login dijalankan, maka kita akan membuat dia memanggil sebuah view ya. Panggil sebuah view. View-nya nanti kita akan simpan di sini di view. Kemudian di folder registrasi aja. Jadi di sini ada kemarin sudah ada view registrasi. Nanti kita akan tambahkan sebuah view lagi namanya view login.php. Jadi kita sudah punya dua view di sini dan akan kita panggil dari controller login. Maka tentu saja perintahnya adalah nama foldernya. Jadi nama foldernya tadi adalah registrasi. Kemudian view login. Selesai. Kemudian kita coba membuat tadi view loginnya isinya masih kosong. Sekarang kita akan isi view login itu. Isinya kita ambil saja dari template ya. Sebenarnya Anda kalau mau Anda bisa cari di Google berapa template, banyak disediakan ya. Umpamanya nanti Anda cari aja form login. Umpamanya boleh untuk kode Nik 4 atau bebas terserah.
Nah, ini ada beberapa form login yang menarik yang bisa Anda gunakan. Ini bisa Anda download saja. Ini ada banyak form login. Namun kali ini saya tidak akan menggunakan ini. Kita akan menggunakan bawaan dari template yang pernah kita gunakan kemarin di sini. Ya, di sini ada form loginnya, kira seperti ini. Nah, nanti coding dari ini kita akan ambil saja, sehingga untuk tampilan kita tidak membuatnya. Sama kalau Anda ambil ini, codingnya bisa Anda download ya. Terserah Anda butuhnya seperti apa, ya, Anda bisa ambil di sini. Ya. Oke, umpamanya ini tinggal download saja ya. Ya. Sekarang kita akan gunakan form login yang kayak gini, bawaan template. Oke, caranya kita Ctrl U aja, ambil saja codingnya. Kemudian sedikit lambat ya. Ini Ctrl A, kemudian Ctrl C saja. Kita kopikan ke view login. Nih. Nah, sekarang karena jQuery dan CSS-nya sudah kita letakkan dalam folder public, maka kita akan ganti lokasinya. Kita pakai base URL saja. Ctrl H ya. Seperti biasa, assets kita akan ganti letaknya di echo base base URL assets ya, kita ganti saja. Sekarang udah terganti, kita simpan. Ini kita tutup saja. Maka kita coba panggil, kita jalankan lagi aplikasi yang kita buat tadi. Localhost 8080, sekarang dia controller yang dipanggil pertama kali adalah login. Karena sudah kita rubah tadi lokasinya. Seharusnya yang muncul itu adalah controller login ya. Sudah muncul controller login ya seperti ini. Nah, tentu kita tinggal buat coding gimana cara supaya user bisa login. Ya. Kita lihat struktur database-nya sebelum kita login. Di database kita. Nah, ini berapa user yang pernah kita entry-kan dulu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita lihat coding dari view login ini. Kita lihat di sini ada beberapa hal yang perlu kita rubah. Yang pertama itu di form ya. Form ini nanti perlu kita rubah kira-kira. Yang pertama actionnya. Nah, nanti actionnya dan juga metodenya. Ya, kita rubah dulu action. Action nanti kalau diklik tombol login. Nah, kalau tombol login ini diklik, dia akan kita arahkan ke mana? Umpamanya dia akan kita arahkan ke controller login dan function check login. Ini artinya kita akan membuat nanti sebuah controller login yang sudah kita buat ini.
Tapi sekarang di sini belum ada function check login. Maka nanti kalau kita akan buat function check login di controller login. Yang pertama, yang kedua, masing-masing ini username dan password itu kita harus beri name. Name-nya sekarang apa? Itu belum ada. Nah, ini kan belum ada name-nya. Kita tambahkan saja name-nya. Name sama dengan ini kita beri nama username saja. Kemudian password juga bawahnya kita beri juga nama name password. Oke. Kalau sudah kita lanjutkan, kita buat controller ini function check login. Kita simpan, kita kembali ke controller login. Di controller login kita akan buat function tadi, public function check login. Ya, isinya apa? Yang pertama, kita akan definisikan sebuah variabel yang bernama session. Session ini isinya nanti session. Nah, di sini kita mengenal yang namanya session ya. Session ini adalah sebuah data yang terletak di server. Nah, data-data itu bisa nanti kita gunakan. Ya, pada kesempatan ini kita akan mendefinisikan data yang akan kita definisikan nanti seperti nama user, kemudian email kalau kita perlukan, karena nanti kita akan gunakan untuk beberapa keperluan dan hak akses juga. Nanti kita akan tambahkan beberapa variabel session. Maka sekarang kita session ini ya kita simpan di dalam sebuah variabel yang bernama session. Kemudian kita seperti biasa $model sama dengan new, kita akan menggunakan model yang namanya nanti user model. Selesai. Kemudian berikutnya kita tampung ya. Ini apa yang kita tampung? Nah, seandainya nanti pengunjung memasukkan username-nya di sini, pengguna memasukkan password umpamanya di sini, kita tampung dulu apa yang dimasukkan oleh pengunjung atau pengguna itu. Nah, sama dengan $this request. Kita di sini menggunakan get post saja. Get post. Ini isinya apa? Nah, ini adalah name dari yang kita buat tadi. Tadi di view kita membuat name. Ya, ini name-nya username. Nanti ada name password. Nah, ini isinya berdasarkan name-nya. Tadi kita beri nama username. Ya, selesai. Ini kita kopikan ke bawah aja. Alt Shift mana bawah. Oke, ini kita rubah nama variabelnya jadi password. Dan name-nya juga tadi, name-nya tadi password. Oke, selesai. Maka kalau ini sudah selesai, nah, kita akan cek dulu. Nanti kan ditampung ya siapa username yang dimasukkan oleh user itu apa, passwordnya apa. Kemudian kita cek apa password dan username yang dimasukkannya. Ya, di sini kita buat aja variabel umpamanya variabel apa ya? Kita beri nama umpamanya variabel check. Ya. Isinya apa? $model. Ya, kita akan panggil model. Nanti di model itu kita akan sebuah function lagi namanya umpamanya check, kita kasih underscore check login ya. Dia apa yang diceknya? Berdasarkan apa? Maka di sini dicek berdasarkan username. Nah, dicek berdasarkan username yang login itu. Kemudian jika ya, jika $check
Ya, kita cek ya username tadi. Ya, jika ada username itu, maka kita buat sebuah variabel untuk ngecek passwordnya. Ya, kalau ada $username tadi, maka kita ambil kita buat sebuah variabel bernama $pas. Isi $pas itu adalah $check, kemudian user underscore password. Nah, ini dari mana datangnya? Ini kita ngambilnya dari tabel. Nah, seandainya nanti ada username yang sesuai dengan yang dimasukkan user, maka kita ambil password yang ada di tabel. Artinya ya, di umpamanya username yang dimasukkan oleh pengunjung itu username-nya baru, maka diambil passwordnya ini. Oke. Password yang sudah kita enkripsi menggunakan password hash. Oke. Berikutnya, kalau kita sudah tampung passwordnya, kita ambil dari tabel, maka kita di sini akan menggunakan password verify. Nah, ini gunanya adalah password verify ini untuk membandingkan password yang dientrikan user tadi, ya, kemudian dienkripsi, ya, dengan password yang ada di database. Maka untuk membandingkannya kita buat $verify umpamanya, ya, kita verify passwordnya sama dengan ya password hash. Nah, ini ketentuan dari password hash ya. Ketentuannya, sintaknya seperti itu. Apa yang akan dibandingkan? $password. Ya. Password yang dientrikan oleh user tadi dibandingkan dengan yang barusan kita ambil dari database tadi. $pas ya. Yang ini. Yang kita ambil tadi kita bandingkan menggunakan password verify. Nah, jika ya kita bandingkan jika dia betul $verify tadi. Oke. Nah, apa yang dilakukan? Maka kalau dia betul, kalau betul ada passwordnya sesuai, maka yang dilakukan apa yang dilakukan? Kalau kita buat aja kurung ya, untuk menentukan apa yang dilakukan, maka kita buat di sini session ya. Nah, ini session ini nanti akan banyak gunanya bagi kita. Session kita set. Nah, ini nanti bisa ditambah belakangan. Untuk sementara kita set saja umpamanya username. Artinya kita buat sebuah variabel session yang bernama username. Kemudian isinya apa? Ya, isi dari variabel session ini isinya nanti adalah umpamanya $check. Kemudian kita ambil dari tabel. Ya, kita ambil dari tabel. Umpamanya isinya adalah user underscore name. Nah, ini dari mana? Kita lihat dari tabel. Ya, username ini, fieldnya, username. Ya. Nah, banyak yang harus kita ambil nanti ya. Untuk sementara kita ambil ini saja. Kita bisa tambahkan nanti di program berikutnya. Ya, terutama nanti level juga harus kita tambahkan. Ya, nanti hak aksesnya apa aja. Oh, di sini hak akses masih kosong. Nah, sekarang kita bisa tambahkan ya. Kita tambahkan, kita copy saja. Session set hak akses namanya. Ya, atau Anda buat level boleh, hak akses. Isinya kita ambil dari tabel tadi, fieldnya hak akses, hak garis datar akses. Nah, ini nanti akan kita gunakan belakangan ya.
Kemudian setelah itu sekarang kita coba panggil saja return. Kalau dia memang ada, kita panggil redirect, kita panggil saja layout, nah, sehingga dia bisa menampilkan menu, ya, layout. Ya, nanti kalau ada usernya, passwordnya betul, maka dia akan memanggil controller layout, ya. Itu kalau ada. Kalau tidak ada, maka kalau passwordnya tidak ada berarti ya, kalau passwordnya salah umpamanya, maka kita akan tampilkan pesan. Nah, pesan yang kita buat di sini kita ambil dari session yang pernah kita definisikan tadi di atas, $session. Di sini kita menggunakan session set flash data, ya. Session set flash data, sini kita beri nama variabelnya MSG saja. Kemudian apa pesannya? Umpamanya pesannya password salah, password salah, ya. Kemudian dia pergi kemana kalau passwordnya salah? Maka kita arahkan lagi dia ke login, return, redirect, ya. Kita arahkan lagi dia ke controller login. Dia akan kembali ke controller login, ya. Nanti ada pesan, kalau dia salah maka dia akan pergi ke controller login lagi. Oke. Kemudian seandainya tadi usernya tidak ditemukan, nah suatu if ini, ya, if check kalau user yang dientrikan tidak ada, maka apa yang dilakukan? Maka di sini kita akan buat bahwasanya kita buat juga variable session, sama ini kita copy saja. Ya, kita copy saja, cuma tentu saja nah sini usernya yang tidak ada. Kita buat umpamanya user tidak ditemukan. Ya. Jadi itu kira-kira. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat controller loginnya. Nah, sekarang kita kembali ke coding ini. $check model, ya, sama dengan check login. Ini artinya apa? Kita akan membuat sebuah function check login yang membawa data username. Jadi artinya dia akan membawa data mengenai username, artinya data yang dimasukkan oleh user di sini. Oke, dia akan bawa. Artinya ini kita copy saja. Kita akan buat function ini. Ini di copy. Kita pergi ke model, user model yang pernah kita buat waktu membuat registrasi. User model. Nah, di sini kita tambahkan sebuah function lagi. Nah, nama functionnya ya sesuai dengan yang dipanggil di login tadi. Jadi login nama functionnya check login, check underscore login. Ya, jadi tentu saja harus persis sama. Oke. Nah, isinya apa? Isi dari function check login ini adalah mencek ke database. Betul nggak ada username yang sama dengan ini.
Jadi kita buat isinya return $this db. Kita akan ngecek di database db tabel. Apa nama tabelnya? Oke. Nama tabelnya kita menggunakan, kita ngeceknya di mana? Di tabel user. Di tabel user. Kalau di sini kita buat user ya. Kemudian apa syaratnya? Nah, tadi kan kita lihat di database apa nama user yang akan dilihat itu, maka where karena dia datanya banyak akan kita ambilnya secara array ya. Array. Oke. Berdasarkan apa? Ini berdasarkan tadi username. Ya, kita akan mencek, kita akan lihat di tabel itu username, apakah ada username yang isinya kira-kira $username. Ya, artinya nanti lihat di tabel user apakah username yang dientrikan oleh user itu tadi ada sama dengan yang ada di sana. Oke. Get, ada kita ambil ya, get row array ya, kita ambil. Nah, sudah. Oke, sudah, ini kita simpan. Jadi di model ini isinya. Nah, sebelum kita jalankan, kita ingin kembali dulu ke view. Nah, view ini untuk apa? Nanti sewaktu dijalankan, kalau ada error, kita mau meletakkan errornya di mana? Umpamanya mau di atas ya, atau di bawah. Maka kita tambahkan codingnya di view ini ya, di atas. Umpamanya kita mau letakkan di atas form ya. Nah, formnya dimulai dari sini, maka kita letakkan aja di sini. Kita enter saja. Kita letakkan apa pesan errornya sewaktu diklik tombol login ya. Kita buat saja codingnya pakai set flash data yang sudah kita definisikan tadi di di controller login. Nah, ini tadi kita sudah set flash data. Maka untuk mengambil pesan-pesan kesalahan ini, kita akan menggunakan get flash data. Jadi ingat, untuk memberi pesannya adalah set flash data, sedangkan untuk mengambil pesannya adalah get flash data. Baik, kita coba di view. Ini kita buka saja PHP untuk beri pesan ini. Nanti kita tutup ya. Apa pesan yang mau kita buat di sini berdasarkan apa? Ini if kita akan menggunakan session tadi. Session ya. If session ya. Ini if session sesuaikan dengan yang variabel yang kita definisikan tadi. Jadi tadi kita mendefinisikan variabelnya pakai MSG, maka kita panggil get flash data. Variabelnya tadi bernama MSG ya, MSG. Oke, kemudian nanti mau menampilkan pesan apa ya? Ya kalau dia ditemukan ada pesan, sessionnya ada, ya bisa jadi sessionnya nanti menampilkan usernya tidak ada, atau mungkin passwordnya yang salah, maka kita tampilkan sini kita menggunakan div saja, div ya, kita menggunakan alert saja di sini, div class,
kita beri aja, kita pakai alert ya. Alertnya kita beri alert dangerous ya, berbahaya ya. Ya, danger. Oke. Nanti kalau umpamanya ada yang error, maka tampilkan pesan ini ya. Session get flash data, get flash data. Nah, apa tadi? MSG. Oke. Nah, pesannya akan keluar ya sesuai dengan ya apa kondisi yang terjadi, apakah username-nya tidak ada, apakah passwordnya salah. Nah, itu tentu saja akan sesuai dengan yang kita apa tadi yang kita pesan tadi. Oke, kita tutup slash div-nya, kemudian kita tutup if-nya. Berarti oke, kita coba apakah berhasil kita membuat sistem login ini. Tadi ada ya, ada username namanya baru. Ini passwordnya saya masukkan kemarin 1 sampai 8 kalau nggak salah, kita coba saja. Baru passwordnya 1 sampai 8. Login. Wah, tidak ditemukan. Mati. Kalau terjadi error seperti ini, apa yang kita lakukan? Maka kita lihat tadi actionnya kemana. Oke, kita cek. Kita cek di form, ternyata kesalahan kita di sini kita belum menggunakan metodenya. Kita gunakan apa ya? Kita gunakan post saja. Oke, kita simpan. Kita jalankan lagi. Ya. Oke, masih belum ketemu. Oh, yang tidak ketemu adalah controller check login ya. Jadi dia tidak menemukan controller check login. Kan waktu di sini dia cek login, pergi ke controller login, kita beri nama apa? Functionnya yang ini, function check login ya. Padahal di review kita buat apa? Cek login ya. Kenapa tidak ditemukan? Jadi kita coba. Oh, dia menampilkan user tidak ditemukan, padahal kita masukkan user baru ya, usernya ada ya. Berarti kesalahannya jadi ya di sini. Oh ya, kita lupa metodenya, seharusnya pakai post ya. Postnya pakai T. Post. Oke, kita cek lagi. Kita refresh. Kita masukkan lagi usernya, jadi user baru. Kita cek. Oh ya, ada kesalahan. Oh ya, kesalahannya di sini. Oh ya, ini bukan di controller login ya. Oh, di sini. Oh ya, ini salah. Ini sebenarnya bukan password hash. Jadi password hash itu untuk mengenkripsinya. Sedangkan untuk membacanya lagi, untuk membandingkannya, kita menggunakan password. Nah, ini verify. Tadi kok bisa salah ya? Verify ya. Password verify.
Kita coba lagi ya. Apakah sudah jalan atau masih ada error? Nah, dia sudah memanggil. Kita lihat di sini dia sudah memanggil controller layout. Nah, berarti kan sudah betul ya. Ini kalau dia betul. Kita coba kalau salah umpamanya. Salah nama user tadi dia sudah kasih tahu usernya salah. Bagaimana kalau passwordnya yang salah? Ya, kita masukkan sembarang password aja. Wah, ini password salah. Jadi dia sudah bisa mendeteksi apakah user yang salah, apakah password salah atau betul gitu ya. Oke. Tapi seharusnya ini ada warna ya. Ini kenapa tidak muncul? Kita lihat di view lagi. Oh ya, ini kita lupa. Ya. Seharusnya kalau salah, seharusnya ada muncul kotaknya. Ada umpamanya user kita masukkan sembarangan. Nah, ini sudah ada kotaknya. User tidak ditemukan. Jadi, kalau usernya betul, passwordnya salah, kita masukkan sembarang password. Harusnya nanti muncul di sini password salah gitu ya, password salah. Oke, demikian saja kita sudah bisa membuat sebuah user ya. Tentu saja ini bisa mencek sesuai yang ada di tabel. Nah, kemudian bagaimana supaya dia nanti logout gitu ya. Jadi tentu tidak boleh keluar sembarangan. Ini kalau berhasil login di sini. Bagaimana kalau dia berhasil login? Nanti kita akan keluar ya. Kita akan logout dari sistem yang kita buat. Itu meninggalkan. Maka untuk itu kita gunakan menu yang di sudut sini saja. Sini ada logout ya. Ini letaknya di mana ya? Di benda apa? Kita lihat di view ya. Kita lihat di view layout. Anda cari view layout Anda. Kita taruh di mana? Kalau nggak salah itu di beranda ya. Ini tadi sudah ada menu layout. Kita cari aja. Out ya. Oh ya, di main. Di main. Oke, ini logout. Apa namanya? Ternyata saya sudah kasih ya. Saya sudah arahkan sini. Sudah saya buat tadi. Kalau tombol logout itu diklik nanti dia akan pergi kemana? Nah, tadi saya sudah buat dia akan pergi ke controller login. Di sini saya isi ya. Dia akan pergi ke controller login. Jadi sebelumnya di sini iref-nya. Ini Anda isi aja iref-nya itu. Set URL pergi ke controller login function layout. Nah, tentu saja di controller login kita belum punya function logout. Belum kita buat, maka kita bisa buat functionnya di sini. Function logout. Public function logout ya, tadi nama logout. Nah, isinya apa? Ini isinya pendek saja. Ini isinya. Pertama, session sama dengan tadi $session. Oke, kemudian kita hapus semua session yang ada itu. Jadi mengenai data orang yang login tadi kita hapus semuanya.
$session. Nanti kita ya untuk menghapus semua data ya session yang ada itu namanya destroy ya. Destroy ya. Destroy saja karena destroy. Jadi sehingga nanti orang yang login itu data-datanya yang ada di server seperti kita bahas sebelumnya, session itu dia akan hilang. Nah, kemudian dia pergi kemana? Kalau sessionnya sudah kita hapus, maka kita bisa redirect mau pergi kemana. Di umpamanya kita arahkan saja dia ke login. Dia akan pergi lagi ke controller login. Seandainya nanti diklik tombol logout. Nah, ini ada tanda merah. Apa yang salah? Return redirect. Ternyata kita lupa menambahkan tombol ya. Letaknya ada ketentuan ya. Ya, return redirect to. Oke, kita bisa cek lagi. Kalau dia sudah login, nanti kalau kita klik tombol logout ini, dia pergi kemana? Logout. Dia seharusnya pergi ke login lagi. Sesuai yang kita set tadi. Oh ya, dia sudah pergi lagi ke login. Nah, silakan Anda modifikasi tombol ini ya. Kalau nanti Anda menggunakan, Anda ambil form login dari mana saja, Anda punya form login, apa yang harus Anda rubah? Maka yang harus Anda rubah tentu saja, lihat saja name-nya ini. Name. Kemudian, ya, seperti biasa, Anda hanya perlu merubah name-nya. Name tadi yang kita buat, name. Kemudian nanti action-nya itu dirubah kemana, ya. Juga kalau belum ada metodenya ditambahkan metode. Ya, seperti itu aja. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan login sesuai dengan hak akses. Nah, sehingga pada pertemuan ini Anda diharapkan sudah berhasil membuat sebuah menu login. Tolong ini Anda modifikasi semenarik mungkin, sesuaikan dengan logo perusahaan yang akan Anda gunakan. Sehingga ini betul-betul bisa dirubah. Ini kan tadi belum kita rubah ya. Jadi, kalau Anda buat aplikasi rumah sakit, sesuaikan dengan rumah sakitnya. Itu saja merubahnya tadi di view login ya. Jadi kalau Anda lihat di logo tadi, dia ada logonya. Oke. Ini ya, logo. IMG Search. Sesuaikan. Oke, demikian saja saya akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, karena setiap kali Anda subscribe, saya doakan mudah dalam belajar. Demikian saja.